Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan tentang infrastruktur jaringan untuk menjamin konektivitas. Yang di sini yang beranggotakan ada Aris Dasmara, M. Arifal Akbar, Fauzar Ilhamni, dan juga Atia Rika. Kemudian yang pertama adalah pendahuluan. Jadi di sini pada industri 5.0 ini banyak sekali teknologi yang dibangun untuk memanfaatkan kekayaan alam. Dan ada pula untuk mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh alam. Jadi salah satunya itu yang saat ini baik digunakan adalah teknologi berbasis IoT, yang dimana itu adalah Internet of Things. Jadi IoT sendiri di sini merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Salah satunya bisa menyelesaikan permasalahan untuk sungai. Jadi untuk pengaplikasian IoT ini harus didukung dengan infrastruktur yang menjamin kualitas jaringannya. Oleh karena itu, kami membuat suatu infrastruktur jaringan yang mendukung konektivitas IoT. Kemudian di sini adalah lokasi pengamatan wawancara kami. Di sini ada 4 lokasi wawancara yang berbeda. Yang pertama adalah di lokasi sungai di Gampong Gunung Ketek, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian yang kedua ada di Sungai Krung Baro yang berlokasi di Pidi. Kemudian yang ketiga ada sungai di Desa Panton Luas di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Yang keempat ada di Sungai Kecamatan Medan Sunggal. Kemudian slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, jadi ada beberapa alasan untuk memilih lokasi pengamatan. Yang pertama, di Sungai Gampong Gunung Ketek, karena masyarakat Gampong Gunung Ketek sama dua masih menggunakan sungai untuk aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, mandi di sungai, mencuci di sungai, dan mengambil air sungai sebagai air di rumah, serta membuat air minum dari air sungai. Untuk lokasi Sungai Krung Baro, karena Sungai Krung Baro merupakan sungai terbesar di kota Sigli dan paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari seperti memancing, menangkap ikan, dan mengambil air sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, di di Sungai Gampong Panton Luas, hal ini disebabkan karena masyarakat Gampong Panton Luas Sawang masih menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari, misalnya mandi di sungai, mencuci di sungai, dan mengambil air sebagai air di rumah untuk membuat air minum dari sungai. Yang keempat, di Sungai Medan Sunggal, karena banyak penduduk di sekitar Sungai Sunggal dan juga sungai di daerah Sunggal tersebut masih banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar, contohnya digunakan untuk mencuci pakaian dan untuk aktivitas lainnya. Jadi resume pengamatannya adalah yang pertama, untuk lokasi Sungai Gunung Ketek sama dua dikarenakan salah satu dari tim kami yang melakukan isolasi yang terkena COVID dan melakukan isolasi mandiri, jadi pengamatan tidak langsung dilakukan. Namun diminta saudara untuk melakukan pengamatan dan juga meminta nomor kecil di kampung tersebut. Setelah saudaranya melakukan pengamatan, lalu dia menceritakan kembali bagaimana keadaan di lapangan. Sungai yang ada di Gampong Gunung Ketek tersebut sangat banyak digunakan oleh masyarakat, seperti aktivitas dan juga untuk usaha mereka, contohnya untuk mengairi sawah mereka, dan juga banyak sekali aliran irigasi yang bersumber dari sungai tersebut. Dan untuk Sungai Krung Baro merupakan sungai yang menjulur hingga pelosok kota Sigli. Sungai ini menjadi sumber kehidupan di beberapa daerah di kota Sigli. Di antaranya dimanfaatkan sebagai mata pencarian masyarakat yang mencari ikan. Juga menjadi spot penangkaran ayam. Agar kotoran ayam bisa jatuh ke sungai, sekarang telah dibangun beberapa infrastruktur pinggir sungai seperti taman pinggir sungai agar sungai terlihat lebih menarik dan menjadi spot wisata masyarakat Kota Sigli. Next. Jadi untuk lokasi sungai di Desa Panton Luas, pada saat pengamatan dilakukan secara langsung,
dengan cara mendatangi lokasi yang ingin dijadikan topik wawancara, yaitu Sungai Desa Banten Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Lalu salah satu anggota dari tim kami mewawancarai seorang narasumber yang berasal dari sekitaran sungai tersebut. Wawancara dilakukan secara duduk di pinggiran sungai tersebut. Narasumber tersebut adalah seorang tokoh masyarakat yang berasal dari desa tersebut. Dan yang terakhir, pengamatan yang dilakukan pengamatan di Sungai Medan Sunggal, yaitu pengamatan yang telah dilakukan langsung di Sungai Sunggal, yang di mana Sungai Sunggal tersebut mengalir ke seluruh sungai yang ada di Medan. Sungai Sunggal tersebut masih dimanfaatkan oleh warga sekitar, yang di mana air sungai ini digunakan untuk aktivitas warga biasanya, seperti air tersebut menjadi sumber irigasi untuk pertanian dan juga sebagai sumber mata air warga setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk skrip wawancara kami ada beberapa poin. Adapun poin yang pertama yaitu apakah masyarakat di desa atau yang berada di sekitaran sungai masih menggunakan sungai untuk beraktivitas. Adapun yang kedua yaitu apakah masyarakat, baik itu bapak atau ibu, bisa menceritakan apakah masyarakat sekitar memanfaatkan sungai untuk aktivitas mereka, misalnya untuk mengairi, maksud biasanya menggunakan air sungai untuk aktivitas masyarakat. Adapun yang ketiga, apakah jaringan di daerah sekitaran sungai lancar atau tidak. Adapun yang keempat, apakah masyarakat di sekitaran sungai sudah menggunakan teknologi atau usaha mereka. Yang kelima, bagaimana menurut Bapak atau Ibu jika seandainya di kemudian hari ada seorang yang membuat sebuah alat dan membantu aktivitas masyarakat. Dan yang terakhir yaitu misalkan jika ada orang yang membangun sebuah infrastruktur jaringan untuk mendukung penggunaan teknologi yang dikatakan tadi, apakah masyarakat sekitar bersedia jika infrastruktur tersebut dibuat di sekitaran sungai tersebut? Adapun resume wawancara dari kelompok kami yang pertama yaitu dari wawancara yang pertama kami mendapatkan beberapa informasi mengenai masyarakat di Gunung Ketek yang mana menggunakan sungai untuk aktivitas mereka sendiri dan juga untuk usaha mereka seperti mengairi irigasi sawah dan juga air sungai sebagai sumber untuk usaha peternakan lele. Namun, untuk mengetahui masalah sinyal daerah hilir dari Gunung Ketek sudah mempunyai jaringan yang baik dan juga ada memasang IndiHome. Namun, daerah hulu di Gunung Ketek sinyal masih susah dan ketika cuaca buruk jaringannya tidak ada. Dan juga warga Gunung Ketek masih awam sekali masyarakat dengan teknologi. Dan tidak ada orang luar daerah yang mencoba mensosialisasikan masalah teknologi untuk masyarakat Gunung Ketek. Namun masyarakat Gunung Ketek terbuka bagi siapa saja yang mensosialisasikan dan juga membangun sebuah teknologi untuk membantu usaha dan aktivitas masyarakat asalkan tidak merusak alam. Adapun resume dari wawancara kedua yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan, didapatkan bahwa masih banyak masyarakat di sekitaran Perum Baru, khususnya masyarakat Kampung Pantai Tengah yang menggunakan sungai sebagai sumber pencarian sehari-hari dengan mencari ikan, mencari tiram, dan menjadikan hasil-hasil sungai lainnya menghidupi kehidupan masyarakat. Karena lokasi yang tepat di tengah-tengah kota membuat infrastruktur
yang dibangun menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat karena dapat memudahkan dan membantu kehidupan masyarakat. Intinya, jika tidak merugikan masyarakat dan tidak menghilangkan pekerjaan masyarakat, mereka sah-sah saja menerima pembangunan infrastruktur jaringan di daerah sungai tersebut. Adapun yang ketiga yaitu wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan kabar bahwa sungai tersebut masih sangat berguna untuk masyarakat yang berada di pesisir sungai yang berada di Pantai Luas, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, baik untuk mandi, menyuci, menangkap ikan, bahkan mengairi sawah dan lain-lain. Akan tetapi masyarakat di sini belum bisa menggunakan teknologi. Hal ini disebabkan karena masyarakat sini masih awam dan juga daerah di sini juga berdampak buruk terhadap koneksi jaringan karena sangat pedalaman yang berada di hulu sungai dekat gunung. Adapun yang keempat yaitu dari pengamatan yang dilakukan disimpulkan bahwa masyarakat Sunggal masih memanfaatkan air sungai pada aktivitas mereka sehari-hari. Contohnya seperti mencuci pakaian sebagai mata air dan lain-lain. Jaringan pada kawasan Sungai Sunggal ini cukup bagus karena lokasi yang berada di daerah Kota Medan. Tetapi belum ada tower jaringan di daerah Sunggal tersebut. Warga-warga di sekitar juga sangat memanfaatkan jaringan dengan baik, seperti ada beberapa warga yang memanfaatkan jaringan untuk berjualan secara online. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, adapun kesimpulan yang telah kami rangkum dari keempat sungai yang menjadi spot pengamatan kami adalah keempat sungai tersebut dari wawancara mereka menerima bahwa akan dibangun suatu infrastruktur jaringan, namun tidak mengganggu pendapatan maupun ketenangan dari warga setempat. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan ini merupakan dokumentasi daripada presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.